ketiga ya. Huruf alif yang sudah dikatakan sebagai al-ihsan. Kemudian di depan huruf alif itu ada satu huruf lagi, nyambung maksud saya. Dan huruf yang dimaksud adalah huruf apa? Jim, mim, alif, dal. Dal ini dimaknai sebagai din. Bikasrati dal wasukunil ya. Huruf dalnya diberi tanda kasroh, harokat kasroh, sementara ianya disukunkan. Masalahnya apabila ternyata memang dibaca dengan menggunakan harokat yang berbeda, tentu maknanya pun akan berbeda. Kalau din itu dimaknai sebagai agama, sementara kalau di fathah menjadi dain itu menjadi hutang. Memang di dalam bahasa Arab itu uniknya cara membaca juga sangat-sangat diperlukan. Semacam ada dua huruf ba dan ro. Itu kalau dalam kondisi mufrad itu bisa dibaca barun, bisa dibaca birun, bisa dibaca burun. Tetapi mempunyai pengertian yang sangat jauh. Kalau birrul walidain, contoh kalimatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau barun fil barri wal bahri itu daratan. Tapi kalau burun itu sejenis gandum, itu namanya burun. Makanya ada persyaratan tertentu untuk menjadi seorang imam di dalam sholat berjamaah yang dikhawatirkan memang begitu. Yang dikhawatirkan imam itu salah membaca bukan hanya harokat, tetapi membaca makhorijil huruf itu harus betul. Ini sangat dipentingkan. Makanya kan ada persyaratannya di dalam ilmu fikih. Kalau ternyata memang kita akan mendirikan sholat berjamaah, itu dipilih seorang imam. Itu rinciannya begitu panjang. Dikatakan panjang dalam artian untuk tempat-tempat tertentu barangkali yang masih lebih didominasi oleh kebiasaan, usia itu diprioritaskan. Dalam artian orang yang paling sepuh itu lebih berhak untuk menjadi imam. Tapi dalam konteks agama tidak begitu. Dalam konteks din, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling fasih, afsahu lisanan, yang paling fasih bacaannya. Gitu. Kalau di antara sekian banyak orang yang ada di komunitas itu ada orang yang paling baik bacaannya, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Bagaimana kalau yang bacaan imamnya bagus itu ada dua orang? Maka yang dijadikan patokan adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Tidak berarti orang yang biasa membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas itu tidak banyak hafalannya, tidak begitu. Sebab di dalam konteks ibadah bisa saja orang yang bacaannya pada waktu memimpin sholat itu lagi, tetapi di luar sholat umpamanya dia lebih banyak bacaan ataupun hafalan Al-Quran. Bagaimana kalau ternyata memang hafalan Al-Qurannya begitu banyak? Ini salah satu contoh tentang agama dalam aplikasi ini. Maka dicari orang yang paling banyak mengerti ataupun hafalan tentang hadis. Gitu. Yang dikatakan sebagai hadis Nabi itu bukan hanya yang diungkapkan dengan lisan, tetapi juga yang diungkapkan dalam praktek kehidupan. Maaf, ini saya melihat fakta aja ya. Ini sholat subuh di Masjid Al-Ikhwan termasuk kategori istimewa, luar biasa. Saya juga sering hampir tiap subuh gitu giliran di tempat mana gitu ya. Tapi di sini ini merupakan satu contoh
prototipe sholat berjamaah gitu. Dari mana saya tahu? Sebab dalam konteks agama kita ini kan nahkum bizawahir, wallahu yatawalla bisarair. Kita kan hanya menghukum yang lahir, yang kasat mata. Sementara apakah sholatnya itu diterima ataupun tidak itu bukan urusan kita. Tetapi dilihat daripada lahir ini cukup syarat apa tidak, kira-kira semacam begitu. Nah ini yang saya lihat itu pertama fafirru ilallah, itu ya, fafirru ilallah, bersegera untuk mendatangi perintah Allah itu sendiri yang pertama. Jadi dalam bahasa Sunda itu tidak kaleket gitu ya. Jadi azan gitu ya, tapi ternyata memang ya orang mau melaksanakan ibadah sholat saja gimana nanti. Itu tidak begitu, itu yang pertama. Yang kedua, makmum yang saya perhatikan itu ternyata tidak mengucapkan takbiratul ihram. Takbir kan ada dua ya, ada takbiratul ihram sebagai pembuka sholat, yang kedua sebagai takbir intikal, artinya perpindahan rukun dari berdiri menjadi ruku, Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman, nah ruku lagi, kemudian sujud, Allahu Akbar, itu kan namanya takbir. Itu namanya takbir intikal, mengalihkan satu pekerjaan. Ini takbiratul ihram di masjid ini, Al-Ikhwan itu sendiri, tidak ada makmum yang takbir terdahului imam memulai surat Al-Fatihah. Itu yang penting. Gitu ya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, itu makmum segera takbir. Allahu Akbar. Gitu ya. Kalau orang melaksanakan ibadah tetapi tidak menggunakan pola agama, itu imam sudah hampir selesai membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin. Kemudian dia baru takbir Allahu Akbar. Padahal dia sudah nongkrong di situ. Dia sudah ada di tempat sholat gitu ya. Lain hal apabila ternyata memang dalam satu kondisi di mana orang tersebut memang baru datang umpamanya begitu karena mungkin perjalanan dan sebagainya. Nah ini bisa dilihat ya. Patokannya semacam begitu. Ini kan ada ilustrasi ya. Kita mengenal seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Bukan hanya sebagai seorang hartawan, tapi juga sebagai seorang dermawan. Utsman bin Affan. Kemudian pada waktu di Madinah gitu ya, beliau memiliki kebun kurma yang begitu luas. Kemudian pada waktu Utsman bin Affan itu ada di pertengahan kebun kurma, terdengar sayup azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Karena nilai iman begitu tinggi, itu segera mendatangi arah suara itu. Artinya mendatangi Masjid Nabawi. Tapi karena luasnya kebun kurma yang beliau miliki, itu apa boleh buat gitu ya. Jadi memerlukan waktu. Sehingga pada waktu datang ke Masjid Nabawi, ternyata sholat berjamaah sudah dimulai. Nah, sholat berjamaah sudah dimulai, imam sudah, Rasul tentu gitu ya, itu sudah membaca surat Al-Fatihah. Ini tiba-tiba Utsman baru nyampe gitu. Otomatis kan ikut bergabung, Allahu Akbar. Selesai, kemudian salam, baca-baca wirid dan sebagainya. Utsman kembali ke lapangan, kembali ke kebun kurma untuk mengontrol wilayah. Nah, itu dalam kitab Al-Ahwalus Syakhsiyah, Utsman bin Affan itu ternyata memang mengalami satu kondisi di mana Utsman bin Affan itu bermimpi menunggang kuda, sementara Rasul dan para sahabat juga menunggang kuda. Tetapi posisinya berbeda. Rasul menunggang kuda bersama dengan para sahabat. Utsman terpencil di belakang. Utsman mempunyai keinginan untuk bersama, bergabung dalam rombongan. Semakin dipacu, itu ternyata jarak semakin jauh. Rasul. Ya ini kan hanya cerita gitu ya, tapi kan ilustrasi bagus. Jadi begitu selesai mendatangi Rasul, diomongin kepada Rasul mimpi itu. Apa kata Rasul? Rasul kan Rasul itu ya sangat mafhum,
sangat mengerti tentang apa yang terjadi pada umatnya. Itu apa yang kamu lakukan, kata Rasul. Biasa-biasa saja. Gitu. Rasul hanya memberikan bimbingan begini. Gitu. Kamu sholat berjamaah tadi, sholat. Bagaimana kondisi sholat pada waktu itu? Saya datang telat, gitu. Karena luasnya kebun kurma. Kemudian baru Rasul memberikan penjelasan. Penjelasannya sederhana. Gitu. Sholat yang kamu lakukan itu tidak masbuk. Secara ilmu fikih, artinya tidak tertinggal rakaat gitu ya. Jadi Utsman bin Affan takbiratul ihram itu sendiri tidak tertinggal rakaat berjamaah, tidak gitu. Hanya kalau dilihat daripada nilai fadilah, keutamaan dan kita peduli syukur, itu nilai kamu itu berkurang. Sholat berjamaah itu dikatakan baik manakala makmum tidak terdahului takbiratul ihramnya oleh bacaan awal daripada seorang imam. Jadi ini yang saya maksud itu begitu. Maaf, saya kan bukan satu kali sholat subuh di sini. Gitu. Jadi begitu saya perhatikan di belakang. Jadi imam takbir Allahu Akbar, seketika makmum Allahu Akbar, itu tidak terdahului. Nah, nanti kalau imam sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, baru kita takbir Allahu Akbar, itu sudah berkurang nilainya. Kita dilihat daripada sisi waktu itu berapa berkurangnya itu kan bukan urusan kita gitu, tapi itu bukan etika kan, etika. Nah, jadi yang dikatakan sebagai din dimaksud di dalam huruf dal kata agama itu sendiri, contoh aplikasi kita kira semacam demikian, itu yang harus kita patut itu yang pertama. Kita perlu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saja kita perlu untuk menyesal apabila memang terdapat hal-hal yang semestinya tidak perlu terjadi tapi masih kita lakukan. Kalau ternyata memang kita masih melakukan hal itu, di antaranya adalah, maaf ini konteksnya kan konteks agama. Agama kan harus berasal dari sumber agama kan ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, Ar-Ra'yu. Sunnah juga kan ada 3, ada sunnah qauliyah berbentuk hadis, ada sunnah fi'liyah berbentuk contoh dari Nabi, kemudian ada sunnah takririyah gitu ya. Sahabat melakukan sesuatu, Nabi tidak berkomentar, tidak nyuruh, tidak melarang, tapi itu diperbolehkan yang demikian. Yang ketiga adalah ra'yu, pendapat. Pendapat itu bisa berbentuk ijma' ulama gitu ya. Ini bisa saja umpamanya cari di dalam Al-Quran nggak ada ayat-ayat terkait dengan itu. Hadis Nabi juga tidak ditemukan. Tapi ulama sepakat ini begini hukumnya. Karena apa? Karena kalau dalam bahasa hukum mungkin ada jurisprudensi gitu ya. Ada satu kejadian dulu itu ternyata perlu diterapkan. Ada kias, ada istihsan. Istihsan itu kalau kita umpamanya kalau berjalan, aturan di Indonesia harus di sebelah kiri umpamanya kalau mobil motor berjalan, jangan berlawanan arah, kira-kira itu berbahaya sekali gitu. Itu diatur dalam agama yang begitu. Istihsan, ada syar'u maqoblana. Syar'u maqoblana itu syariat yang diberlakukan sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu semacam khitan kepada Nabi Ibrahim, itu diberlakukan terus itu karena memang nilai-nilai positifnya dan lain sebagainya. Nah ini kalau di kita barangkali gitu ya, bagaimana Rasul itu memberikan ajaran itu. Ini mungkin tidak termasuk ke dalam kategori hadis yang dikatakan sunnah qauliyah, tapi sunnahnya sunnah fi'liyah. Contohnya begini. Sekali waktu kan Nabi disuguhi kalau kita lagi ngariung begitu ya, berkumpul begini tiba-tiba disuguhi buah begitu. Buahnya buah jeruk, begitu dicicipi ternyata memang asam jeruknya. Kan kalau kita berbagi kan kepada teman-teman gitu ya. Ini karena asam yang dikhawatirkan, dia akan ngomong nih yang mencicipi itu. Kok jeruk asam semacam begini disuguhkan? Kira-kira semacam begini. Makanya Rasul memaksakan diri terus memakan yang asam itu sendiri. Gitu. Sampai selesai baru ada sahabat nanya, "Mengapa makan jeruk sendirian aja?" Gitu. Baru diomongin gitu ya. Ini jeruknya asam, tapi kalau aku berikan takut kalian itu sendiri nggak tahan ngomong gitu ya.
Yang ginian aja kok, macam-macam kayak semacam begitu. Nah, ada akhlak yang terkadang kita melupakan. Apa? Kalau kita sedang bersama dengan teman, dengan siapapun, tiba-tiba ada orang yang kentut. Kan kita pengennya ketawa. Bukan hanya tertawa, tapi juga menertawakan orang yang kentut itu. Nah, etika Rasul itu tidak begitu. Jadi kalau ada orang yang kentut, sebut saja di bawah tanda kutip aib di tempat itu umpamanya, itu tidak usah harus sebarluaskan. Apalagi meskipun dengan nada gurau, ini siapa sih dan lain sebagainya, kira-kira semacam itu, diam aja, orang sudah pada tahu. Nah, ini menertawakan, tertawa dan menertawakan orang yang kentut saja itu sudah melanggar etika Rasul. Nggak ada hukum halal haram, nggak ada kaitannya dengan makanan, tapi etika. Kemudian ada lagi etika nih, tentang agama ini. Sebagai bukti kita menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul itu sangat menghargai, sangat memberikan apresiasi kepada umatnya yang melaksanakan sholat subuh tidak menggunakan pakaian bekas tidur. Ini etika. Sekali lagi, jadi sebagai bukti kita menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau melaksanakan sholat subuh gitu ya, itu kostum, pakaian, baju yang kita gunakan itu sendiri bukan baju yang sudah dipakai tidur tadi malam. Ganti, sediakan, kira-kira semacam itu. Itu kan kalau kondisi kita kan sangat gampang gitu ya, karena kita domisili di sini, subuh di sini dan sebagainya. Coba kalau ada orang sedang di perjalanan sebagainya, itu barangkali itu ada kekecualian yang demikian. Gitu. Terkadang maaf, celana dalamnya saja sudah 3 hari nggak pernah diganti. Mungkin kena najis sih, tidak semacam begitu ya, tapi kan ini etika tidak menutup kemungkinan hal-hal lain. Makanya salah satu hadis Nabi mengingatkan kita, siksa kubur paling banyak itu akibat daripada seseorang tidak mampu memelihara air kencing. Jadi maksudnya tidak menutup kemungkinan begitu pada waktu tidur, lepas kontrol dari akal kita, bisa saja umpamanya ada sesuatu yang nempel pada pakaian kita, kemudian kita tidak sadar. Makanya di dalam kitab Fadailus Syuhur sangat dianjurkan pada waktu pagi hari, selesai isya, pada sholat isti'adzah, ada isti'anah, ada istikharah, macam-macam gitu. Itu ada 20 rakaat yang saya tulis, saya tahu. Itu diakhiri dengan satu sholat yang dikatakan sebagai sholat kifaratul baul, sebagai penutup kencing. Itu sangat-sangat dianjurkan yang semacam itu. Nah, ini terkait dengan masalah agama. Kemudian di depan huruf dal itu ada huruf alifnya. Ada huruf alif. Huruf alif yang kedua otomatis itu ya, sebab huruf alif yang pertama adalah ihsan, kemudian dal, kemudian ada alif lagi. Ini dimaknai sebagai ikhlas di dalam kitab Fadailus Syuhur. Yang dikatakan sebagai ikhlas itu sangat populer gitu ya di kalangan kita tentang pengertian ikhlas itu. Malah ada satu surat di dalam Al-Quran dikatakan sebagai surat Al-Ikhlas. Tetapi nggak terkait dengan apa yang dimaknai kata-kata ikhlas itu. Kalau aplikasinya sebenarnya yang namanya ikhlas itu bertolak belakang dengan riya, sebenarnya kan begitu. Maaf, saya melihat kalau dalam keseharian kita mengatakan ikhlas itu kan tidak pengen dilihat orang, tidak melakukan satu amalia tidak ingin diketahui oleh orang, gitu. Ada orang sedekah, Pak catat ya, jangan, saya ikhlas kok. Malah terkadang masukin uang ke koropak saja gitu ya, sampai ditutup begitu, supaya tidak diketahui orang.
Terkadang ada list gitu ya, hamba Allah 10.000, yang nggak usah ditulis kalau memang begitu gitu, jangan namanya ikhlas nggak usah diketahui oleh orang. Semua ibadah itu riya dalam pengertian dilihat oleh orang, malah ada yang perlu untuk diketahui oleh orang, semacam zakat semacam begitu ya. Itu kalau diumumkan oleh panitia, oleh pengelola, itu memang harus begitu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan sifat kepercayaan masyarakat. Jangan-jangan ada muncul suuzon gara-gara tidak diketahui orang. Kira-kira semacam begitu. Nah, itu riya yang begitu. Semua ibadah, kita melaksanakan ibadah sholat kan dilihat oleh orang. Itu perbuatan riya yang begitu. Hanya saja bukan kita tugasnya untuk menentukan apakah ini benar ataupun tidak. Tugas kita kan nahnu bizawahir. Hanya melakukan satu perbuatan lahir saja. Nah, jadi apabila kita melakukan ibadah apapun, bukan hanya sholat gitu ya, kemudian dilihat oleh orang, itu namanya riya. Hanya saja kalau yang namanya riya terkait dengan masalah sholat itu memang disebut di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Dilihat oleh orang gitu. Nah ini yang saya maksudkan adalah hanya ada satu ibadah yang benar-benar tidak riya gitu ya. Yang benar-benar tidak riya itu sendiri adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Sebab apabila ibadah itu dilakukan oleh hati, jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu untuk mendeteksi apa yang dilakukan oleh hati seseorang itu. Gitu ya. Semacam dalam konteks zikir gitu ya. Zikir itu kan ada dua macam. Ada zikir jahar yang diungkapkan, terdengar. Terdengar itu bisa terdengar oleh orang banyak, bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Itu kategorinya kategori riya gitu. Memangnya kenapa? Al-Quran kok yang menyebutnya. Ada ayat di dalam Al-Quran. Lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Lama sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Rasul berzikir, wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Begitu. Jadi kalau ada orang berzikir dengan menggunakan suara keras, itu tidak salah yang begitu. Ayat Al-Quran juga ngomongnya begitu. Lama sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, itu kan di sekitar Nabi nggak ada orang kafir. Di sekitar Nabi itu orangnya adalah para sahabat, gitu ya. Orang kafir itu jauh dari Nabi. Tapi mengapa kalimatnya begitu? Lama, ini kan kalimatnya jama ya, kalimat begitu. Lama sami'u az-dzikra. Lama sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, itu menunjukkan bahwa zikir yang disampaikan, yang dibaca oleh Nabi adalah menggunakan suara. Gitu. Nah ini, maaf, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan Iqra, baca. Apa yang dibaca oleh Nabi? 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, itu nggak ada yang didakwahkan kepada para sahabat, kepada masyarakat, selain daripada mengenalkan Allah. Ini loh yang namanya Tuhan. Ini adalah Allah. Itu dengan menggunakan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dibaca gitu. Nah, tetapi ada juga zikir yang kedua gitu ya, yang dibaca oleh hati. Yang dibaca oleh hati juga sangat penting karena ini menentukan mabrur tidak mabrurnya satu perbuatan ibadah gitu. Jadi yang menentukan adalah hati. Nah, dari mana kita bisa tahu? Nah, ini surat Al-Anfal ya, ayat 35 mengatakan kan. Di mana kalimatnya? Tentang sholatnya. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasbih. Al-Quran. Wa ma kana sholatuhum, sholat seseorang itu tidak dihitung indal baiti, meskipun dilakukannya di depan Baitullah. Depan Ka'bah nih kita nih, sedang haji, sedang umroh, itu kan bangga gitu ya kalau sholat bisa di hadapan Ka'bah. Apalagi dekat Multazam, dekat Hijri Ismail, dekat Maqam Ibrahim, dekat pintu Ka'bah.
sambil mengangkat dua tangan gitu. Bangga sekali. Tapi Al-Quran mengatakan wa makana sholatuhum indal bait. Gitu ya. Jadi sholat seseorang itu tidak dihitung meskipun dilakukan di depan Baitullah. Illa mukaan wa tasbih. Kecuali Allah menganggap orang yang sholatnya seperti itu, taubahnya seperti orang bertepuk tangan. Orang lagi bersiul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinilainya semacam begitu. Nah, karena itu yang diungkapkan di dalam Al-Quran, berarti yang dihitung itu adalah bukan yang nampak. Tentu kebalikannya, yaitu yang dilakukan oleh hati. Itu namanya zikir hati. Itu. Jadi itu hanya zikir, hanya yang diungkapkan di dalam hati, yang tidak riya. Karena tidak seorang pun, bahkan malaikat tidak mampu untuk mengetahui. Itu kan tidak tercatat oleh malaikat yang semacam demikian. Tapi itu nilainya paling tinggi. Nah itu kira-kira semacam begitu, gitu ya, yang dikatakan sebagai ibadah itu. Dalam konteks ikhlas semacam demikian. Nah kita tidak usah merasa terbebani dengan apabila melakukan sesuatu dilihat orang, bagaimana kalau orang itu berkomentar. Justru yang kita latih itu bagaimana kita tidak berkomentar terhadap sesuatu yang kira-kira menimbulkan bencana. Itu yang penting. Orang mau melakukan begini, melakukan begitu, itu hak mereka masing-masing. Tapi kita dianjurkan untuk tidak memberikan komentar apabila memang tidak mempunyai dampak positif, gitu. Kira-kira semacam begitu yang namanya. Nah, dikatakan sebagai ikhlas itu, kalau kita kan hanya menerjemahkan dalam konteks apabila melakukan satu aktivitas interaksi sosial dengan masyarakat, itu biasanya semacam begitu. Padahal dalam konteks keseharian di dalam melaksanakan ibadah sholat pun sendiri itu meskipun tidak dilihat oleh orang lain dibutuhkan hal yang semacam begitu. Gitu ya, dibutuhkan dengan oleh hal yang semacam begitu, diantaranya adalah terkait dengan masalah akhlak, ya. Semacam tadi berpakaian. Mungkin kalau di tempat-tempat umum semacam masjid kita berpakaian begitu rapi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata kita sholat sendirian pada waktu malam hari hanya berpakaian biasa-biasa saja. Padahal yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira semacam begitu yang dilihat. Nah, itu merupakan bagian daripada kata ikhlas. Kemudian di depan huruf alif itu kan ada huruf waw, itu dimaknai sebagai wujud. Dalam kitab Badu'il Suburi itu dimaknai sebagai wujud. Wujud itu adalah kalau di dalam ilmu fikih, kalau nggak salah dulu waktu kita masih kanak-kanak suka belajar ngaji gitu ya, ada sifat 20 gitu ya, wujud, qidam, bako dan seterusnya gitu ya. Itu mengenal sifat-sifat yang wajib pada Allah. Padahal itu kan hanya untuk memudahkannya. Masa iya Allah sifatnya hanya 20 gitu ya. Masa iya nama Allah hanya 99 kan? Itu kan hanya yang dicantumkan saja di dalam Al-Qur'an. Semacam jumlah nabi gitu. Itu kan semuanya juga berdasarkan Al-Qur'an. Nabi kan jumlahnya kan banyak ya. Ada yang mengatakan 120.000 orang. Banyak sekali. Hanya yang dicantumkan di dalam Al-Quran ada 25. Jadi jumlah nabi bukan 25, banyak. Al-Quran kan ngasih isyarat, wa minhum man qasasna alaihim wa minhum man lam naqsus alaihim. Sebagian kami kisahkan di dalam Al-Quran, sebagian lagi tidak kami ceritakan di dalam Al-Quran. Bisa jadi yang tidak diceritakan itu jumlahnya lebih banyak ketimbang yang disebut di dalam Al-Quran. Gitu ya. Sampai ada orang pernah nanya, ini kalau Siddhartha Gautama kan ngajarin kebaikan, Konghucu juga ngajarin kebaikan. Itu Nabi bukan yang begitu ya? Kira-kira semacam demikian. Kan kita nggak bisa ngomongin secara belak-belakan di hadapan umum tanpa berdasarkan fakta pengetahuan gitu ya. Jadi harus ada dasar hukumnya.
Dikatakan nabi nggak disebutkan, tidak dikatakan nabi, apa yang diajarkannya adalah berbentuk kebaikan. Begitu. Tinggal dilihat tanggal lahirnya. Kalau ternyata memang tanggal lahirnya dia dilahirkan sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, bisa jadi, sebab kan Allah tidak lagi mengutus nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kalau ternyata lahirnya setelah Nabi Muhammad SAW, itu mustahil, seorang nabi mustahil, karena Nabi Muhammad sebagai khatamun nabi. Begitu. Itu hanya salah satu contoh. Nah, jadi di dalam wujud keberadaan itu sendiri, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat utama. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam praktek kehidupan. Saya ambil contoh begini. Allah mempunyai sifat kuasa. Allah mempunyai sifat kudrat. Segalanya, apapun yang terjadi di permukaan bumi ini kan merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di hadapan kita merupakan pembuktian terhadap kebenaran Al-Quran. Gak mungkin, gak ada kaitannya dengan Al-Quran, gak mungkin. Semuanya dicontohkan di dalam Al-Quran. Nah, kita ambil salah satu contoh. Surat apa ya? Surat Luqman ya, ayat yang ke-34 kan itu bercerita tentang hak, sebut saja kalau dalam hukum itu hak prerogatifnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia itu tidak perlu untuk mengintervensi tentang kelima hak itu. Yang pertama, innallaha indahu ilmu sa'ah. Kapan terjadinya kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita yakini kiamat adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak usah merekayasa. Bahkan ada orang yang meramalkan bakal terjadinya kiamat. Saya ingat ya tahun 88. Kita sendiri tahu lah tahun 88 kita posisinya pada usia berapa dan sebagainya. Saya pulang dari satu tempat itu di Jembatan Merah dulu kan satu-satunya tempat transit angkot gitu arah barat gitu ya ke Dramaga, Ciampea terus sampai ke Jasinya gitu. Itu ada orang begitu sibuk gitu ya membawa barang-barang bawaan itu sampai bawa koper gitu. Saya nanya, Pak mau kemana? Saya mau ke Ciampea, mau pulang. Bapak pindah bukan? Enggak. Hanya ada orang mengatakan ini besok itu terjadi kiamat katanya. Dari siapa Pak? Dari mana kok? Besok itu kan tanggalnya tanggal 8 bulan 8 tahun 88 itu akan terjadi kiamat. Sampai sekarang kan nggak ada apa-apa gitu ya. Dalam artian kasarnya itu sendiri, usia manusia kan sudah ditentukan, kehancuran dunia juga sudah ditentukan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Yang menggoncangkannya itu siapa? Yang menggoncangkannya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang digoncangkannya itu siapa? Apa yang digoncangkannya? Bumi. Bisa dengan menggunakan gempa, bisa menggunakan banjir dan sebagainya. Itu kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu. Dalam artian kalau memang itu sudah merupakan hak prerogatif Allah. Kalau itu sudah merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita tinggal mengambil hikmahnya saja, dan hikmah itu selalu datang belakangan. Gitu ya. Dikatakan selalu datang belakangan sebab apabila ternyata memang datangnya lebih awal, itu yang dikhawatirkan orang itu akan memunculkan suatu sifat egonya akan muncul gitu. Nah, kehancuran itu sendiri kan sudah merupakan satu kepastian. Inna zalzalatal syai'un azim, merupakan satu satu kemahdasyatan yang pasti bakal terjadi. Makanya di dalam mengkaji Al-Quran terkait dengan masalah ini, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu adanya disiplin ilmu pendamping.
disiplin ilmu pendamping itu sebut saja semacam apa namanya ilmu tafsir gitu. Ilmu tafsir juga kan bergantung kepada penulis tafsirnya. Penulis tafsirnya itu sendiri kan juga bergantung kepada latar belakang pengetahuan yang mereka miliki. Buya Hamka, seorang sastrawan, makanya bercerita dalam kitab beliau Tafsir Al-Azhar itu tentang kemampuan kehebatan beliau dalam bidang sastra. Kemudian Said Qutb Bizilailil Quran, itu beliau kan politisi. Bagaimana kita menghadapi kondisi begini dalam negara, semacam demikian. Ibnu Katsir bagaimana bercerita tentang itu. Profesor Hasbi As-Siddiqi, ahli fikih, yang diomongin masalah ilmu fikih, itu kan begitu ceritanya. Nah, sehingga pada saat kita membicarakan masalah-masalah terkait dengan masalah itu, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, itu Imam Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Zamakhsyari itu bercerita tentang tafsir ilmi. Jadi bisa saja ayat Al-Quran itu bisa dilihat dari disiplin ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Kalau Profesor Habibie gitu ya umpamanya, itu bercerita tentang kemampuan bagaimana keretakan sayap pesawat terbang, itu bisa saja diterjemahkan lewat jalur situ pengetahuan itu. Mungkin tentang masalah angkasa dan sebagainya. Tapi kalau kalimatnya terkait dengan masalah innallaha indahu ilmu sa'ah, Allah sangat mengetahui tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kita baca tafsir manapun itu hanya menerjemahkan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Itu diterjemahkan sebagai kiamat, sebagai kehancuran bumi. Coba kita tanya orang IPB, gitu ya, Institut Pertanian Bogor. Namanya saja Institut Pertanian Bogor. Disiplin ilmu pertanian semua ada di situ, gitu ya. Mau menyangkut masalah entomologi, mau menyangkut masalah pedologi dan sebagainya, itu semuanya ada di IPB gitu. Tapi apabila kita terjemahkan dengan ini kan proses, kata orang IPB itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila lahan pertanian itu dicangkul dengan menggunakan pengolahan yang baik, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka kemudian kita tanami, akan keluarlah wa akhrajatil ardu asqalaha, akan keluarlah apa yang kita tanam, kita bisa menyaksikan. Wa qala insan, petani bakal ngomong, malah kok bisa jadi begini. Nah, baru di ujungnya ada kesimpulan, paham? Pamayak mal misqala dzarratin khairan yara. Apabila bibit yang kita tanam adalah bibit unggul, maka akan hasilnya unggul juga. Tapi wa mayamal misqala dzarratin syarran ya. Kalau yang kita tanam adalah bibitnya bukan unggul, berpenyakit, maka akan kita lihat juga hasilnya semacam begitu. Nah, ini terkait dengan masalah disiplin ilmu tentang azal-azal. Jadi manusia hanya semacam begitu. Nah, ini tentang bagaimana kita memaknai wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dalam ayat 34 itu. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, yang berhak menurunkan air hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lagian kan kalau di dalam ilmu fisika kan apa namanya? Volume artinya air kan nggak akan bertambah, nggak akan berkurang, hanya berbeda tempat saja. Hanya berbeda pindah tempat saja, kira-kira semacam itu. Ya. Terkait dengan masalah ini, kita kan sering mendapati satu kasus apabila ternyata di satu tempat sedang mengalami musim hujan, di tempat yang berbeda bisa saja musim kemarau, gitu ya. Waktu akan berbalik. Saya ingat tahun 63. Tahun 63 daerah Jampang, tahu Jampang ya, Jampang Surade. Buan itu hampir kelaparan di sana. 6 bulan nggak turun hujan. 63 tahun 63. Berbagai upaya dilakukan, upaya masyarakat. Karena belum memenuhi harapan, akhirnya lapor kepada Pemda.
Akhirnya disampaikan kepada Kementerian Pertanian, membuat hujan buatan. Padahal kan nggak ada kan hujan buatan, nggak ada gitu ya. Hanya memodifikasi saja gitu ya. Apa yang terjadi? Ditembakkan zat kimia di atas Jampang Surade. Begitu lewat pesawat. Begitu ditembakkan, seketika langit mendung. Ada awan menggumpal, bergelayut, berwarna hitam. Semua orang sorak-sorai. Itu apa? Membuktikan bahwa ternyata upayanya berhasil. Yang diharapkan turun hujan itu bakal terjadi. Tapi kan kalimatnya wa yunazzilul ghaiz. Yang berhak menurunkan hujan itu bukan manusia. Bukan Menteri Pertanian, bukan. Itu hanya upaya. Apa yang terjadi? Pada saat yang diharapkan ternyata bertiup angin kencang dari arah Pelabuhan Ratu. Gitu. Jadi si calon hujan itu terbawa angin, jatuhnya di Bogor gitu ya. Ini kan masalah. Dalam artian memang betul ayatnya memang begitu. Jadi upaya manusia tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an kan. Jadi wa yunazzilul ghaiz. Hasil hujannya dikirimkan ke Jakarta, ramai lagi Jakarta ini. Ini kiriman dari Bogor. Bogor juga kiriman dari Sukabumi kok gitu ya, dari Jampang. Kira-kira semacam gitu. Itu salah satu. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi di permukaan bumi merupakan pembuktian terhadap kebenaran Al-Qur'an. Hanya bisa saja kita belum terlihat oleh kita kira-kira di titik mana. Ada lagi ya, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui bayi dalam kandungan. Itu dulu untuk mengetahui ini calon bayi itu laki apa perempuan. Gitu ya. Itu orang akan mengalami kesulitan. Setelah ditemukan satu metode, oh ini laki-laki, ini perempuan, gitu ya. Itu dengan menggunakan alat tertentu, ada dokter spesialis kandungan sebagainya. Padahal yang dikatakan ya'lamu ma fil arham bukan hanya menentukan jenis kelamin. Volume air ketuban juga diketahui di situ. Kemudian kira-kira yang terkait dengan masalah kemungkinan sesar, kemungkinan mengidap penyakit dan sebagainya, itu ya'lamu ma fil arham. Ditentukannya di situ. Nah ini semuanya misteri. Dalam artian ada ayat Al-Qur'annya di dalam surat Al-Isra, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Awalnya bercerita tentang ruh gitu ya. Tetapi dilihat daripada disiplin pengetahuan, bisa saja hanya orang-orang tertentu yang mengetahui gitu ya. Segala sesuatu yang ada di dalam rahim itu sendiri memang merupakan satu misteri. Hanya orang-orang tertentu. Illa qalila, hanya sedikit orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsun maza taksibu godan, tentang wujud gitu ya. Jadi kita kan sudah punya schedule nih. Hari Ahad, akhir pekan, subuh sholat berjamaah di Al-Ikhwan, kemudian ada pengajian, selesai isyraq, bubar, kita ada rencana mau menemui keluarga di mana, ada yang keundangan, ada yang mau rekreasi. Itu kan semuanya sudah kita rencanakan. Tetapi kalimatnya wa mata tadri nafsun maza taksibu godan, apa yang akan dikerjakan kita besok hari itu hanya rencana gitu. Jadi banyak yang tidak pas gitu. Dan itu harus kita sadari kalau memang itu terjadi. Bisa saja umpamanya ada sesuatu yang sifatnya di luar kemampuan akal, kita tidak bisa melakukan rencana yang kita sudah putuskan akan kita lakukan. Nah, yang terakhir, wa mata tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan meninggal dunia nggak ada yang tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya teman gitu, orang Padang. Dia nyari kasabnya itu di Bogor. Lajang, berencana mau nikah gitu ya. Kemudian surat undangan sudah disebar. Gitu. Dia pulang naik pesawat. Kemudian begitu turun pesawat, karena masih jauh, itu naik kendaraan mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Itu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, meskipun surat undangan sudah disebar karena 3 hari berikutnya akan akad nikah gitu ya, tapi Allah menentukan lain. Di bumi mana akan meninggal dunia orang yang akan.
orang akan menunaikan ibadah haji. Semua keluarga, teman diundang pada waktu acara Walimatus Safar. Pengen didoakan menjadi haji mabrur, bisa sehat dan kembali lagi ke Indonesia. Kemudian segala kemampuan, kira-kira semacam begitu. Tapi terkadang ada orang sebelum berangkat sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dipanggil duluan, kadang-kadang mengalami kesulitan. Di Villa Ciamas tahun 2006 ada yang ikut dengan saya melaksanakan ibadah haji, ingin dibimbing gitu. Gak tanggung-tanggung ya, seorang dokter ahli virus, satu-satunya ahli virus tentang virus itu ya. Dia kerjanya di veteriner itu ternyata usia 34 tahun, kemudian fisiknya luar biasa gede, tapi ternyata tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu, ada kekeliruan pada diri. Setelah kita bimbing, selesai. Jadi seorang pembimbing yang akan membawa jamaah ke sana itu sendiri harus jadi sampai di situ. Orang Rasa Mala, ada yang ikut dengan saya. Kemudian dia merupakan satu-satunya orang yang ikut dengan saya dari 30-an orang itu yang kena mimisan. Orang lain normal-normal aja, dia kena mimisan, gak berhenti. Karena di luar kebiasaan, saya hanya minta coba telepon rumah. Dia nanya, emangnya ada apa? Telepon aja rumah, gitu aja. Minta maaf kepada orang rumah. Ngapain? Nah, kalau sudah ngomong ngapain ya nggak apa-apa, silakan saja gitu, rasain aja gitu. Cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barangkali ada kesalahan yang belum tertobati, silakan. Yang ujung-ujungnya nggak berhenti mimisan semakin besar. Tanpa sepengetahuan saya, temannya yang ikut dengan saya, dia ngomong, Pak, dia sudah telepon gitu. Seketika berhenti mimisan itu. Diparahkan ketua yayasan SMK Al Inayah, guru saya dulu waktu sekolah tahun 2005, dia ke Mekah. Pada waktu pemeriksaan kesehatan, dia ditawari mau disuntik anti flu apa enggak. Dia nanya ke saya, itu terserah Bapak mau disuntik silakan, enggak juga enggak apa-apa, yang penting meningitis gitu. Hanya saja kalau disuntik anti flu itu harus bayar lagi 150.000 gitu. Tidak wajib, tapi dia mengatakan saya ingin mencoba aja. Dari sekian banyak jamaah itu hanya dia yang disuntik anti flu. Apa yang terjadi? Begitu mendarat di Madinah, suhu di bawah 9 derajat Celcius. Ternyata begitu masuk ke hotel, hanya dia yang kena influenza. Yang disuntiknya, yang tidak disuntik malah pada sehat semua sampai pulang. Nah, ini kan merupakan satu pembuktian. Kira-kira semacam begitu. Nah, jadi hal-hal yang semacam begitu. Malah ada seorang nenek-nenek itu. Nah, mau berangkat haji, ngumpulin tetangga. Doain nenek, mudah-mudahan nenek meninggal di Mekah. Ini kan doanya doa yang luar biasa ya, di luar kebiasaan. Mudah-mudahan nenek meninggal di sana. Orang lain minta dipanjangkan umur, ingin meninggal di sana. Gitu. Rupanya si nenek ini pernah nonton televisi siaran langsung. Jadi pada waktu melihat kondisi di Masjidil Haram itu banyak jenazah yang disolatkan di situ. Ternyata betul. Silakan saja Bapak sekarang umumnya kalau ke sana itu selesai melaksanakan sholat fardu itu selalu ada sholat sunat. Itu harus diberitahu, itu sholat jenazah gitu. Kapan saja dilakukan. Itu kan tidak mudah kan, bisa disolatkan di Masjidil Haram, harus bayar kan, harus bawa namanya keterangan ya. Keterangan. Dan itu harus diurus. Enggak tahu kalau sekarang berapa itu sampai 850 real. Jadi dibawa ke rumah sakit mengeluarkan keterangan silahkan bawa ke haram dan tidak boleh, kerandanya nggak boleh ditutup. Tahun 1000 Hijriah 1400 kan terjadi penembakan oleh teroris itu. Dikira mayat tapi ternyata senjata di dalam keranda itu. Makanya nggak boleh.
Nah, si nenek pengennya begitu, tapi begitu sampai di sana sehat, sampai balik lagi. Nah, kira-kira gitu mata di nafsu. Masa taksi bukan di situ tempat meninggal si nenek. Baik, ini karena waktunya sudah habis, mungkin itu saja sebagai pengantar gitu ya. Jadi saya kerucutkan, ternyata memang di dalam memaknai tentang wujud Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menerapkan Allah itu sendiri ada dan segala kuasanya. Barangkali ada hal yang ya baik Bapak itu aja.